Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Karena sehat itu penting. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa belajar lebih maksimal. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan konsep suhu. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis termometer. Dan yang ketiga, menyebutkan upaya menjaga kestabilan suhu tubuh. Baik, anak-anak, apakah kalian pernah sakit? Nah, misalnya demam. Nah, bagaimana cara mengetahui tingkat panas di tubuh kalian ketika demam? Apakah seperti ini atau seperti ini? Kira-kira mana yang lebih tepat? Nah, untuk itu kita bisa melakukan percobaan berikut ya. Kalian bisa menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Nah, kita akan mengetahui apakah tangan kita, indera perasa kita mampu mengukur suhu dengan tepat. Nah, bahan-bahan yang harus kalian sediakan adalah kalian sediakan 3 buah wadah, bisa menggunakan ember atau baskom. Wadah yang pertama diisi dengan air es atau air dingin, kemudian air keran, dan yang ketiga diisi dengan air panas. Kalian celupkan tangan kanan ke air dingin, lalu tangan kiri ke air panas atau air hangat ya. Setelah itu celupkan kedua tanganmu itu ke dalam air keran. Lalu kalian rasakan. Nah, sudah ya. Nah, apa sih suhu? Suhu itu adalah ukuran derajat panas dan dinginnya suatu benda. Benda yang panas itu memiliki suhu yang tinggi, sementara benda yang dingin suhunya rendah. Suhu adalah besaran pokok yang memiliki satuan Kelvin. Bagaimana cara untuk mengukur suhu? Nah, tadi kamu sudah melakukan percobaan ya. Nah, hasil penyelidikanmu itu menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat menunjukkan tingkat panas benda. Tetapi indera perasa bukan pengukur yang handal. Apa buktinya? Nah, kamu tadi akan merasakan tingkat panas yang berbeda, padahal sama-sama dimasukkan ke dalam air keran yang tingkat panasnya sama. Nah, sehingga untuk tangan atau indera perasa itu hanya menghasilkan hasil atau data kualitatif. Sementara untuk data kuantitatif, data yang lebih akurat, kita harus menggunakan alat. Nah, alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Ada banyak jenis-jenis termometer. Yang pertama, ada termometer zat cair. Kemudian termometer kristal cair. Yang ketiga, termometer bimetal dan termometer inframerah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, termometer zat cair. Pada umumnya, setiap benda itu akan memuai jika dipanaskan. Nah, kenyataan ini digunakan dalam pembuatan termometer zat cair. Zat cair yang diisi ke dalam termometer ini menggunakan raksa dan beberapa jenis alkohol. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat yang pertama, raksa. Untuk raksa ini warnanya mengkilap seperti perak sehingga mudah diamati. Kemudian cepat bereaksi terhadap perubahan suhu dan dapat mengukur pada rentang suhu yang lebar. Itu titik bekunya negatif 38 derajat Celcius sampai dengan titik didihnya 350 derajat Celcius. Namun raksa ini sifatnya beracun, jadi berbahaya. Sedangkan alkohol itu tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman untuk digunakan sebagai pengisi termometer. Namun alkohol ini warnanya bening. Nah, sehingga dalam penggunaannya, alkohol diberikan warna ya, zat warna biru atau merah seperti ini ya. Nah, untuk bagian-bagian termometer bisa lihat gambar ini ya. Zat cair itu diisi pada bagian yang namanya reservoir.
Nah, ini akan naik ketika dicelupkan ke dalam air panas dan akan turun ketika dicelupkan ke dalam air es atau air dingin. Untuk termometer zat cair itu jenisnya, yang pertama ada termometer suhu badan atau termometer klinis. Memiliki skala antara 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Nah, skala ini rentangnya sesuai dengan skala tubuh manusia pada umumnya. Nah, yang berikutnya termometer laboratorium. Seperti ini. Termometer laboratorium ini digunakan dalam percobaan-percobaan di laboratorium. Memiliki skala antara negatif 10 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius. Berikutnya adalah termometer bimetal. Bimetal itu adalah dua logam yang diletakkan menjadi satu. Nah, jika dua logam yang berbeda ini dipanaskan, dia akan melengkung. Kenapa bisa melengkung? Nah, karena logam yang satu memuainya lebih panjang daripada logam yang lain. Prinsip ini dipakai dalam pembuatan termometer bimetal. Nah, ini gambarnya ya, termometer bimetal. Selanjutnya, termometer zat kristal cair. Nah, di dalam termometer ini terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal dikemas dalam plat tipis. Nah, yang dipakai dalam pengukuran suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, termometer inframerah atau pirometer. Orang sering menyebutnya sebagai termometer tembak. Ini adalah termometer yang sedang viral. Nah, ketika pandemi COVID-19 ini, termometer ini sering digunakan ya. Kenapa termometer ini sering digunakan? Karena termometer ini memiliki keistimewaan, yaitu dapat mengukur suhu tubuh tanpa bersentuhan langsung dengan kulit. Nah, itu adalah jenis termometer. Selanjutnya, upaya menjaga kestabilan suhu tubuh. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ini adalah binatang-binatang atau hewan-hewan yang tinggal di daerah yang memiliki suhu yang ekstrim. Yang satu di daerah yang sangat dingin, dan yang satunya lagi di daerah yang sangat panas. Bagaimana cara mereka menjaga kestabilan suhu tubuh supaya tetap hangat? Nah, untuk beruang atau hewan-hewan yang hidup di daerah yang dingin, mereka memiliki kulit yang tebal. Dengan kulit yang tebal, mereka akan tetap hangat. Sementara hewan-hewan yang hidup di daerah yang kering, seperti unta, ini memiliki punuk. Punuk ini berisi air, sehingga mereka akan tahan berhari-hari untuk tidak minum, karena menyimpan air di sini, dan mereka akan terjaga ya dengan suhu yang panas. Mereka akan memiliki suhu tubuh yang stabil. Insya Allah ya, Allah sangat peduli terhadap ciptaannya, sehingga meskipun tinggal di daerah yang ekstrim, mereka akan merasakan suhu yang nyaman. Nah, itu saja untuk penjelasan suhu dan perubahannya. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang skala pada termometer. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.